Hai Rumpironal listeners, selamat datang di case pertama kita. Di sini kita akan membahas mengenai obrolan-obrolan seru tentang perempuan yang pastinya gak kalah seru dan juga banyak belajar. Nah, mulai dari aku, Bunga, dan teman aku. Aku Nisa. Aku Lucy. Aku Rini. Dan aku Sylvia. Ini dia Ngobrol Asik. Cerita Cerita unik bareng bareng Rompi Rumpi Rona. Rumpi Rona. Rona. Oke. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai catcalling. Barangkali ada teman-teman sesama perempuan mengalami pengalaman yang sama mengenai catcalling, boleh kita sharing-sharing cerita di sini. Nah, sekarang aku mau denger nih pengalaman catcalling yang dialami oleh Kak Uni. Ada atau enggak ya? Boleh di-share buat kita-kita semua? Aku ada nih. Jadi dulu tuh pernah kayak jalan-jalan sendiri gitu. Terus tiba-tiba ada stranger kayak tiba-tiba siul-siulin gitu loh di jalan. Padahal posisi aku tuh pakaian syar'i gitu, tertutup mulai dari kerudung aku nutup dada, terus juga bajunya long dress gitu kan, pakai kaos kaki juga malah gitu kan. Dan ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, pakaian yang nutup itu tuh nggak menjamin kita akan terhindar dari catcalling gitu. Kalau gue sih itu ya. Kalau Nisa mungkin barangkali ada ceritanya, pengalamannya. Kalau untuk pengalaman secara langsung catcalling itu sebenarnya aku nggak terlalu ngalamin sih, soalnya kan ya tahu sendiri kan muka aku ramah banget ya. Kalau misalkan ada orang yang nggak kenal gitu kayak nggak bisa senyum. Jadi kayak misalkan cuman yang sedikit aku concern itu adalah kenapa sih stigma orang-orang itu ketika ada catcalling tuh pasti nyalahin ceweknya gitu. Sedangkan sesuai dengan pengalaman Uni itu ternyata baju tertutup pun masih jadi korban catcalling gitu. Itu kan nggak relevan dengan stigma yang beredar di masyarakat gitu bahwa kalau misalkan cewek digodain cowok ya berarti bajunya terbuka atau solehot Mm-mm. lah gitu kan ya, Iya. Hot nggak tuh? make upnya terlalu menonjol Balik dan lain sebagainya itu sih. balik lagi ke otak cowok nggak sih? Iya. Itu tuh Betul. sebenarnya pada dasarnya kalau emang kayak aku nih, kejadian di aku kan pengalaman aku tertutup ya. Ya emang dasar otak mereka aja yang emang kotor gitu kan. Jelek lah gitu istilahnya. Kalau misalkan si otak cowok itu nggak kotor atau mungkin nggak jorok gitu kan, sekalipun aku mungkin nggak tertutup, yang hal-hal catcall itu nggak akan terjadi. Setuju banget, setuju banget. Aku soalnya ya bisa dibilang lumayan sering dapat catcalling sih. Cuman salah satu hal yang paling konyol tuh, maksudnya catcalling itu bisa bisa ada di mana aja. Waktu itu kebetulan pas lagi pengalaman pribadi sendiri, pas lagi di stop lampu merah gitu, posisinya lagi naik motor, aku dibonceng sama temen cewek aku, dan sampingan sama truk besar dan si nggak tahu ya yang apa sih disebutnya tuh guys, apa ya, Connect eh kondektor ya. connect ya, kondektor itu kayak bilang hal-hal yang nggak jelas gitu, dan dengan tatapan, tahu sendiri lah tatapan kayak gimana kalian Goda. cowok, ya ya itu, dan itu bikin kita nggak nyaman sih, jadi lumayan ngeganggu mood di hari itu. Dan kayak kenapa di situasi saat itu catcalling, dan bener-bener bikin kita ngerasa, kenapa sih ketemu dengan orang-orang seperti itu. Dan I- ya, catcalling ini tuh kayak dianggap biasa gitu di lingkungan. Kalau aku sih nggak pernah
kena catcalling ya. Cuman kata orang-orang kalau yang kena catcalling, kita harus bisa menghindar atau melawan. Kita harus berani nih ya sebagai cewek, tunjukin rasa nggak nyaman kita. Kalau kita kena catcalling, kita juga kalau di situ banyak orang, kita harus minta apa ya? Minta tolong ya. Intinya minta tolong supaya kita terhindar dulu intinya dari si pelaku itu. Terus aku mau nanya sih, kenapa kita sebagai cewek harus waspada walaupun jalanan itu ramai? Nah, itu tuh karena sebenarnya untuk di zaman sekarang ya, banyaknya orang itu nggak menjamin keselamatan kita loh. Gak menjamin Gitu banget. maksudnya. Bahkan kalau ketika ada orang kecelakaan aja, misalkan kayak jatuh dari motor gitu, ya orang lewat-lewat aja gitu. Yang Bener kecelakaan, yang banget. jatuh diletak aja di jalanan Bener Nonton. itu. banget. Bener kan? Setuju. Jadi Bener, bener, kayak bener. tingkat Bener. empati di sekitar tuh sekarang Lebih benar-benar Kurang. apatis banget, iya. Iya, makanya ketika ada orang yang mungkin korban catcallingnya terlalu parah gitu kan, kurang menjamin juga sih dengan adanya banyak orang. Dan itu pastinya harus balik lagi ke diri kita ya, untuk lebih berani buat ngelawannya gitu. Iya, kadang kita malah beramai-ramai tetap di catcalling, apalagi sendiri ya. Nah, Sangat Iya. iya betul. kurang banget keamanannya di lingkungan sekarang ini. Nah, buat teman-teman di sini ada yang kena mental atau trauma gara-gara di catcalling? Enggak sih, gue Kalau mah aku sih kayak mungkin jambak. ada ya. Oh, Gimana tuh? kenapa Um, tuh sampai trauma gitu? bukan trauma sih, lebih ke kapok mungkin ya. Nggak mau Hmm. lagi ngelewat ke jalanan-jalanan yang cukup ramai sama laki-laki, yang banyak laki-laki nongkrong, kayak nggak mau aja gitu. Karena emang kita risih pertama, dan Mhm. nggak nyaman sih. Makanya lebih baik menghindar kalau udah ada keramaian-keramaian laki-laki kayak gitu. Walaupun kita berpakaian sopan, tapi tetap aja ya orang-orang berpikirnya takutnya negatif tentang kita. Nah, kalau ini gimana? Kalau aku nggak ada sih, nggak ada rasa takut atau trauma, nggak ada. Malah pengen aku lawan gitu dengan cara jambak rambut mereka. Ya mereka Jambak tuh aja. mikir kayak lo tuh nggak bisa kayak gitu ke semua orang, apalagi cewek gitu ya, yang selalu di apa ya, di Padahal Mhm. wanita sekuat itu. Nah, ya, Iyalah, that's Bet- right. kita beneran perempuan tuh makhluk terkuat di muka bumi ini. Tapi sih Yes. kalau aku sendiri ya nggak sampai kena mental sih. Cuman emang kayak bikin jadi nggak mood apa ya, kayak kurang nyaman aja. Tadi Tapi sih. nggak sampai yang kayak kepikiran sampai jadi takut di keramaian kalau ada yang segerombolan orang, especially cowok gitu ya. Tapi kayak untuk sampai kepikiran gitu, enggak sih untungnya. Ya mungkin diri sendiri juga udah membiasakan untuk bodo amat sih tentang catcalling itu. Jadi ketika ada catcalling, ya udah kita pura-pura nggak denger aja, pura-pura dia nggak ngomong gitu. Kayak gitu sih paling. Iya sih. Jadi kayak kita tuh sebagai cewek harus bisa nunjukin bahwa kita tuh bisa ngelawan gitu. Jangan sampai si para kaum laki-laki yang seperti ini tuh jadi punya kebebasan gitu. Power gede Jadi kayak banget gitu. iya, Mm. punya main power gitu buat godain cewek sana sini gitu. Jadi kayak kita sebagai cewek harus lebih berani sih. Mm-mm. Iya. Bener harus banget. sih. Kadang sih catcalling itu juga ya membuat pikiran kita jadi Apa? Nggak tenang, gelisah ya. trauma gitu gak sih? Mm, Jadi mm-mm. kitanya Ada sebagian mau orang ngelakuin yang kayak apa gitu. keinget, ngelakuin apa keinget. Nah, Yang iya. biasanya kita bisa kegiatan, ini malah keinget terus karena kejadian itu. Tapi ada beberapa catcalling yang ngebahas tentang fisik nggak? Ke kalian-kalian semua.
Banyak banget. body shaming. Iya, Sebenarnya kalau misalkan kayak fisik gitu tuh, karena kalau aku kan punya badan yang tinggi ya, maksudnya Hmm. jadi kayak tiap lewat manapun, kayak pasti ada yang nanya gitu kayak, ih tinggi banget. Kadang aku suka jawab, iya pagi-pagi sarapannya bambu gitu kan, jadi Ya tinggi. ampun. Karena kan kesel gitu. Ini Iya, udah iya. tahu tinggi, kenapa harus ditanyain kan kayak bukan hal Ya yang udah penting sih gitu ya banget harusnya gitu. mah. Iya, terus Iya. kalau yang kecil gimana? Berakar gitu kan nggak juga. iya, Bantet gitu. Iya sih. Gue Emang juga ada nggak tahu ya, sih. emang apa kita tuh kan negara yang kebentuk dengan adat basa-basi. Mungkin iya, hal itu tuh ada sebagian orang tujuannya hanya cuman untuk basa-basi ya, tapi untuk sekarang-sekarang ini tuh hal tersebut malah kayak melenceng gitu loh. Jadi malah ngomongnya tuh ke isu-isu yang sensitif yang bisa aja bikin orang itu tuh jadi insecure. Nah, itu yang bikin uh bahaya sih. Bisa jadi balik lagi ke stres, ketakutan yang ya hal-hal yang nggak baik lah gitu. iya. Kadang dari catcalling tersebut tuh bisa menimbulkan hal-hal yang membuat kita body shaming. Kadang dari fisik kita dikomentarin, ih si itu kok montok banget, kurus banget, segala macem. Nah, Mm. emang ada beberapa pengalaman yang kejadian sama temen aku pribadi ya, yang emang niatnya dia emang pakaian seperti yang biasa dia pakai, tapi kesannya kayak, ih kok dia pakaiannya seksi banget sih, padahal mm, nggak semulus itu loh badannya gitu. Iya bener. Kadang iya, kadang ih sok-sokan pakai baju seksi padahal ininya gitu. Kakinya Lebih masih parah banyak lebih treknya. parah lagi kalau di aku tuh kayak kalau yang baju yang pakai baju seksi dan kulitnya nggak mulus itu ditanyainnya tuh kayak disindir abis perang dari mana gitu kan kayak Hah? banyak bekas peler gitu nggak jelas kan Mm-mm. Masa orang-orang. sih? Iya sumpah. Iya, Ya kadang ada ampun. gitu. Kalau orangnya pede sih oke-oke aja, tapi kan ada yang menimbulkan huru-hara gitu dari Hmm. komenan tersebut gitu. Mm-mm. Emang di negara ini tuh masih banyak hal yang harus dibenahi. Even hal-hal kecil yang kayak gini tuh masyarakat masih kurang aware dan eh, especially untuk perempuan-perempuan di negara kita tuh masih belum tahu cara mengatasinya tuh kayak gimana kalau misalkan dapat catcalling atau enggak body shaming. Nah, menurut kalian tuh apa sih yang harus kita punya biar untuk mencegah terjadinya catcalling ataupun ketika udah terjadi juga gak bikin kita sampai kena efek yang membawa ke hal-hal ngerugiin diri kita sendiri gitu. Menurut gue sih yang pertama kita nggak harus berperan sih karena kan gimana gimana pun juga kan eh, hal-hal kayak gitu kan di luar kendali kita ya nggak sih. Iya, Iya, Nah setuju kita banget. yang pertama kita nggak boleh berperan aja jadi se apa ya sebelak-belakan yang mereka ngomong ke kita ya udah kita masuk telinga kanan keluar telinga kiri aja cari amannya gitu Mhm, walaupun memang mhm. susah ya nggak segampang yang tadi aku omongin gitu. Hmm, setuju. Gimana yang nah lainnya? kalau aku sih belajar dari pengalaman aja ya. Kalau misalkan pernah di catcalling karena emang pakaian aku kurang sopan, nah mungkin bisa dibenah dari diri kita sendiri gitu, buat menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Kalau misalkan kita udah bersikap dan berpakaian baik dari pakaian dan tapi tetap masih aja di catcalling, mungkin udah bukan salah dari kita, dari merekanya. Jadi ya bener kata Uni tadi, jangan baper, jangan dipikirin. Kita bisa jadi diri kita sendiri, gak harus dengerin omongan orang lain gitu. Jadi Karena kita nggak akan ada habisnya kan, kalau kita misalkan dengerin omongan orang. Iya mm-mm, nggak sih? Setuju, Bakal setuju. capek banget. Kita betul. Banget. ngikutin omongan mereka sih A, nanti ada lagi omongan B, omongan C, dan seterusnya. Jadi Ya. cukup jadi diri kita sendiri aja. Iya. Mm-mm. Dan jangan lupa buat
harus tunjukin bahwa wanita itu punya kekuatan buat ngelawan mereka yang cowok-cowok nggak jelas, lagi nongkrong-nongkrong bukannya kerja kan. Kesel Tuh. banget. Iya kan, kebanyakan cowok-cowok yang Iya, catcalling itu kayak cowok-cowok, maaf ya, kayak cowok-cowok yang nganggur gabut gitu di tuh ya, pinggir jalan. SBM gak Iya sih, kan, gabut. Say? Iya, gabut ya banget. maklum. Mungkin Mm-mm. tipsnya ya kepada cowok-cowok yang seperti itu, silahkan cari kegiatan yang lebih bermanfaat aja sih. Mm-mm. Betul. Heeh. Kalau menurut aku sih intinya kitanya yang harus bodo amat. Kita yang harus mental baja. Karena nggak ada lagi solusi selain itu. Kalau kitanya lemah, itu semua bakalan terus-terusan ngehantuin kita sih. Karena ya emang pada intinya catcalling ini masih dibiasain aja gitu sama orang-orang di Indonesia. Mungkin untuk perempuan-perempuan di sana yang punya power pool yang besar kayak ya let's say influencer atau apapun itu mungkin bisa juga memulai menyuarakan tidak menormalisasikan catcalling. Jadi ya seenggaknya sih cowok-cowok yang gabut melakukan catcalling itu lumayan insaf ya untuk tidak melakukan si catcalling lagi. Kayak gitu paling. Kalau Rini gimana? Kalau menurut aku sih sebisa mungkin kalau kalian nggak berani berangkat berpergian sendiri, kalian minta temenin orang terdekat kalian. Terus kalian pantau dulu tempat yang kalian mau tuju supaya kalian terhindar dari catcalling itu. Betul yang kata Sylvia tadi. Kita nggak akan terhindar dari yang namanya catcalling. Pasti ada aja yang namanya catcalling. Walaupun gak sering, tapi satu kali dua kali pasti ada. Kayak Iya. gitu. Jadi kita harus menyiapkan mental kita ya kalau misalkan di lingkungan sosial. Siap-siap aja kalau ada yang catcalling, siapin mental kita buat bodo amat. Jangan terlalu dipikirin jadi diri kita sendiri ya. Lucu Iya, banget. tuh. Setuju. Dan tentunya Rumpirona juga bakalan tentu aja pasti menyuarakan keresahan-keresahan Ya, wanita kan gitu. keresahan-keresahan Iya. perempuan. Kita di Nah, sini untuk sharing aja. Kalian pasti ngerasa banyak relate-nya nggak sih sama apa yang udah kita obrolin tentang catcalling and body shaming ini. Semoga Iya. banget. semoga kalian yang ngedengerin ocehan kita ini merasa nggak sendirian untuk mengangkat isu-isu khusus untuk perempuan ini. Jadi stay tune terus di podcast kita bareng kita semua di Rumpi Rona. Nah, itu dia obrolan kita malam ini. Stay tune terus buat podcast-podcast berikutnya. Semoga dari obrolan kita ini ada pembelajaran buat kita semua tentang catcalling, tips, dan juga pengalaman-pengalaman lainnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk podcast pertama kita. Sampai ketemu lagi bareng kami, Rumpi Rona. Oke guys, jadi stay tune terus ya di podcast Rumpi Rona. Ngobrol asik Cerita unik. Cerita Cerita unik bareng bareng Rumpi Rumpi Rona. Rona. Bye-bye. Bye. Thank you.